Cuaca di wilayah Jawa Tengah diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata antara awal malam hingga tengah malam hari yang berpotensi terjadi di wilayah sebagian Jateng Timur, sebagian Jateng Selatan dan sekitarnya. Kami juga menginformasikan untuk perkiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli untuk informasi perkiraan cuaca pada malam hari ini. Baik, terima kasih Bu Farita informasinya. Baik, sama-sama Mas Yuli. Selamat malam. Selamat malam, salam sehat. Salam sehat. Info cuaca kerjasama Rasika bersama Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang. News Flash. Maskapai penerbangan BBN Bluebird Nordic Airlines, anak usaha Evia Solutions Group, resmi mengangkut penumpang dari bandara-bandara milik PT Angkasa Pura Indonesia, InJourney Airports. BBN Airlines melayani penerbangan penumpang dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali. Rute yang dioperasikan BBN Airlines di bandara-bandara kelolaan InJourney Airports adalah Jakarta Surabaya, Jakarta Balikpapan, dan Jakarta Denpasar. Demikian News Flash. Menyusuri jalan raya di Sentral Java bersama Rasika Kelana Kota. Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada siapa ini? Kawan di 5732, Mas Yuli, di tanjakan SPBU setelah TL Jerakah arah BSB ada truk mogok di lajur kiri. Maju sedikit ada truk mogok juga di lajur kanan. Nah, itu dia. Evakuasi muatan truk yang di mana? Provamka itu sudah selesai, cuman ini tadi yang ditakutkan memang seperti itu. Biasanya ada yang mogok itu. Kemudian Mbak Ica? Wah, muatannya masih berserakan di jalan ini, masih baru dikeluarin, belum dipindahin nih. Rasika. Dan alhamdulillah bisa keluar, ya Allah. Mudah-mudahan dosen yang nggak ngasih tugas yang kebanyakan, udah kebanyakan tugas beban hidup. Kalau beban itu bukan beban hidup, itu bukan tugas itu. Ya dilakoni. Ya tak telepon ke dosen. Halo Pak Dos. Pak Dos. Dosen berarti wongnya rolas ya. Itu dosen, sak dosen. Nah, ya kan sama. Iya, Pak Christian Raharjo. Kerahnya tinggi. Baik, 18.21 sudah hampir sampai di rumah. Terima kasih buat Mas Yuli, Mbak Greta yang sudah mengawal. Terima kasih juga. Selamat sore, sampai jumpa lagi besok. Oke, Pak Christian Raharjo, terima kasih informasinya. Pak Bo Artanto. Mas Yuli, berarti kalau besok sore ndak siaran dapat job motret wisuda lagi ya Mas Yuli ya. Kok masih ngonangi zaman abstrak foto itu umur berapa tuh Mas Yuli? Masih muda. Kemudian Pak Wendy. Untuk perjalanan saya sampai di tingkat mana ya Mas Yuli, kita masih terpantau lancar. Oke. Yo sekali 5.000. Besoknya teko fotonya sekali 5.000. Kan sudah di 10 kali Mas Yuli ya. Cuman sekali ya malah 1.000. Kita 10 wis ya. Ya selawe wis 20.000. 10 dino. Tapi udah ngerti apa. Pokoknya sedina aku mau kunjungan kono sekali foto. Kok sobeng kapane sekali foto meneh. Ngono lho Mas Yuli ya. Salah langsung bungkus abang we. Kuwi kok lejak kerah ki napa to Pak Rajo mbok sing damai akur-akur sampai kucing kerah kucing. Perjalanan saya sampai di sekitaran Padiraya masih masih terpantau lancar ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wendy informasinya. Jalur Pantura Timur, Demak,
Kudus lancar kan Rasika, asik nih. Hati-hati ya yang melintas di TL Jebor, TL Botorjo itu TL-nya padam ya. Hati-hati yang melintas. Kemudian ada siapa lagi? Ibu Widi nih feeling Mas Yuli betul. Ditambahi ada dam truk mogok di depan pom bensin Ngalian, tambah tersendat arah naik ke BSB. Oke, terima kasih Bu Widi informasinya. Oh, muatan truk tadi diambilin karena mogok mungkin ya. Kemudian taruh di pinggir gitu kan Rasika. Oke, Bu Widi terima kasih. Pak Parianto. Selamat malam Mas Zul. Selamat malam. Minta info Mas. Yep. Dari Boyolali ke Klaten itu apakah sudah berbayar ya Mas tolnya? Belum. Apa sudah keluar list tarifnya ya? Belum. Soalnya kemarin saya dari Jogja lewat via Klaten itu belum bayar. Selamat malam. Oke. Pak Parianto. Belum Pak, kemarin memang ada ini bilang ada viral bayar, ini belum. Sampai dengan kemarin itu informasinya hari Minggu itu masih gratis ya. Tapi belum tahu sampai kapan, nanti ini lagi nunggu PPJT. Nah, itu ya. Itu mengeluarkan tarif tolnya. Jadi sebelum tarif tol keluar, silahkan ngetol. Silahkan, masih gratis untuk tol Colomadu atau Solo Klaten. Kemudian Pak Wengki. Waduh, sampai babalan, sampai kudaan melaku dimi. Truk ya Pak. Truk dam. Tronton muat pasir Mas Yuli. Iya. Jadi melakunya dimi. Untuk Pak Wedi, kalau mampir ke Rasika aku buat tulung Pak Wedi. Cangkeng ya Pak. Stiker Rasika aku dhewe sing ra duwe. Maturnu. Waduh, untuk TL Tanjung Proliman Tanjung Kudus lancar ya. Aman-aman saja, tidak ada antrian yang panjang. Lancar seperti air mengalir. Oke. Karena sudah sampai di TL Tanjung, aku tak undur diri dulu. Jangan malah mundur gitu. Lagu penutupnya apa ini tak dengar? Mundur tuh kan undahan mana? Sing enak ngejreng mau piye ngono lho Mas. Ngejreng. Apa ngejreng warna? Oke, Pak Wengki terima kasih. Kemudian Pak Soleh ini nyimak aja. Oke, minyak. Pak Wendy. Iya Mas Juli, barusan mau aku lewat yang masih padan ya. Kalau bekerja memodal Jepur ya. Oke, kalian mau pamitan nih? Iya. Saya masih ada urusan ke Jangli, terus habis itu ke Serondol. Ya silakan. Itu urusan Anda. Di Serondol. Terima kasih. Akhirnya mampir Rasikam jalur tulung. Foto ke ngono kuwi 1000, tetep 1000 ngono kuwi sebelum jalur stiker. Oke Pak, nanti kalau sudah dapat stiker nanti tak terima udah kudus, silakan diambil di sana ya. Nanti tak kabari Pak Wengki. Terima kasih. Si prospek sisan. Oke, terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Seli Sardian, Berita Putri, dan Faiz Arifin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safe drive, keep healthy kawan. Halo Jen. Wah, yuk masuk. You punya mantu teh pinter masak? Mantu Ai mah juara 1 lomba masak. Mantuku dong punya resto di Melbourne. Halo Tante, silakan dicoba semur ayamnya. Nah, Jeng, cobain deh masakan mantuku. Wah, endesnya, gurihnya ngeresep. Mantuku yang masak. Oh, ya? Kan aku pakai kecap sedap. Kecap sedap? Iya, inspirasi dari ibuku sejak dulu. Dari kedelai kuning pilihan dengan 3 kali penyaringan multifiltrasi. Lebih gurih dan kental, lebih cepat meresap, matang sempurna. Aromanya teh sedapnya. Pantes enak-enak yo. Pas di lidah. Kalau gitu, mantu Ai harus pakai kecap sedap. Kita beli di toko yuk, Ceng. Ayo. Untuk rasa yang tak tertandingi, pakai kecap sedap. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wings Food. Kang Arman.
Boleh minta waktu sebentar, Kang? Mau tahu rahasianya dong, Kang Arman? Udah mondar-mandir terus sana sini kok, nggak ada tepar-teparnya sih. Iya, Kang. Emangnya nggak capek apa? Wait, ini nih. Sini deh, gue kasih tahu rahasia gue biar stamina tetap on. Anti tepar. Ini dia Sofresh. Baru minyak angin aromaterapi pertama dengan Real Essential Oil. Oleh Sofresh Hot kapan aja, pegal-pegal doang mah lewat. Soalnya Sofresh satu-satunya yang punya hot lock system, bikin hangatnya strong pisan, tahan lama. Loh. Sorry. Lagi liputan gini kok pusing dan masuk angin. Nih, cobain Sofresh Eucalyptus. Relaxing loh aromanya. Grrr, beneran fresh loh. Jelas dong. Ingat pokoknya mah, jangan nunggu tepar deh baru minta ampun. Karena semua bisa anti tepar dengan Sofresh. Badan seger bugar. Tiba-tiba macet, tak tahu kenapa. Weh, jalan biasanya lancar kok tiba-tiba macet? Dengerin radio ah. Di Maps kan ada ini. Iya, tandanya merah. Tapi kan nggak tahu ada apa. Halo Rasika, truk yang nabrak median jalan dan posisinya melintang sudah ada petugas dan akan dievakuasi. Tahu gitu lewat tol aja tadi. Nggak apa-apa, dinikmati aja. Radio Rasika, informasi jalan raya dari mereka untuk kita. Jam 7 malam, waktu di Rasika. PRSSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah. Makan siang bergizi akan disimulasikan di 24 SD dan SMP di Kota Semarang. Bawaslu Banyumas hingga kini sudah menangani 5 dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayahnya. PRSSNI, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita, Senin 7 Oktober 2024. Kita awali laporan dari Semarang. Inilah Suara Jawa Tengah. Warga Jateng Perkumpulan Pengadaan Jasa Boga Indonesia atau PPJI Jawa Tengah dan PPJI Kota Semarang bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang akan menggelar simulasi program makan siang bergizi. Simulasi diperuntukkan bagi siswa di 24 sekolah meliputi SD dan SMP di Kota Semarang. Program ini melibatkan puluhan anggota PPJI yang siap menyediakan makan siang sehat dan bergizi untuk para siswa di sekitar tempat usaha mereka. Ketua DPD PPJI Jateng Lili Agus Gunarto mengatakan pihaknya mendukung penuh program pemerintah dalam menyediakan makan siang bergizi bagi anak sekolah. Kerjasama ini mendapat sambutan baik dari Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu saat menerima audiensi dengan PPJI kemarin. Menurut Wali Kota, Pemkot telah menyusun buku menu makan siang yang lengkap dan sehat dengan memperhitungkan nilai gizi dan harga bahan makanan. Menunya sangat bervariasi dengan nama-nama yang menarik untuk anak-anak, seperti nasi telan dan lele terbang. Mbak Ita berharap variasi ini bisa membuat anak-anak lebih tertarik untuk menyantapnya. Sementara itu, Ketua DPC PPJI Kota Semarang Yanti M. Sakur menjelaskan, dari 24 sekolah yang akan mengikuti program ini, 21 merupakan SD dan 3 SMP. Lebih dari 200 anggota PPJI yang sebagian besar merupakan pelaku UMKM menyatakan siap menjadi mitra pemerintah dalam penyediaan makanan sehat bagi para siswa. Ia menyatakan siap berkolaborasi dengan Pemkot untuk menyukseskan program ini. Pelaksanaan simulasi makan siang bergizi bagi anak sekolah dimulai Senin ini 7 Oktober di 4 sekolah akan dihadiri langsung oleh Wali Kota Semarang dan Komandan Kodim 0733 BS Semarang. Tim Liputan mewartakan.
Warga Jateng Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Kabupaten Banyumas hingga kini telah menangani 5 kasus dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi di wilayahnya. Itu disampaikan Yon Daryono, Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Banyumas. Berikut laporan Asri Asmara, Mitra FM Purwokerto. Warga Jateng, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Banyumas telah menangani dugaan pelanggaran sebanyak 5 kasus selama memasuki tahapan pilkada sampai dengan saat ini. Hal tersebut diungkapkan Yon Daryono, Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Banyumas kepada Mitra FM Kamis 3 Oktober 2024. Dikatakan Yon, selama tahapan pilkada 2024 hingga memasuki masa kampanye, sudah 5 kasus ditangani, 3 pelanggaran administrasi dan 2 pelanggaran perundang-undangan lainnya yang ditindaklanjuti dengan diteruskan ke instansi terkait. Dijelaskan Yon, 5 kasus yang ditindaklanjuti tersebut, 2 pelanggaran administrasi karena jajaran KPU merekrut anggota PPS kebocoran yang menjadi saksi saat pemilu, dan anggota PPS Sokaraja Lor yang ternyata tercantum menjadi pengurus partai politik. Bawaslu Banyumas sudah melaksanakan dan memproses 5 peristiwa temuan dugaan pelanggaran yang sudah final dan sudah kami putuskan sebagai tindak pelanggaran. Yang pertama adalah terkait pelanggaran kode etik, di mana ada salah satu temuan dari Panwasam kami di Kecamatan Kedung Banteng yang menemukan salah satu PPS terbukti sebagai saksi partai politik dalam pemilu 2024 periode kemarin. Yang kedua, kami juga sudah memutuskan perkara dugaan pelanggaran terkait kode etik lagi di Kecamatan Sokaraja terkait PPS Sokaraja Lor. Yang bersangkutan merupakan pengurus partai politik di tingkat kecamatan dan saat ini bertugas sebagai PPS di Sokaraja Lor. Sedangkan 1 kasus pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Komisioner KPU Kabupaten Banyumas, yakni tidak menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu. Yang ketiga, kami juga menangani temuan dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan KPU Kabupaten Banyumas di masa pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Kami merekomendasikan ke KPU untuk melakukan proses kepada Ketua Divisi Rendatin KPU Kabupaten Banyumas karena tidak menindaklanjuti saran perbaikan atas temuan daftar pemilih yang ada di Kecamatan Kedung Banteng di Desa Kebocoran. Selanjutnya, Yon juga menjelaskan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang telah mengarahkan audien untuk memilih calon bupati pada saat rapat sosialisasi pembentukan KPPS. Dugaan netralitas kepala desa di Desa Keniten dan terbukti yang bersangkutan memberikan dukungan dalam satu forum di desa kepada salah satu paslon dalam pemilihan Bupati Kabupaten Banyumas di pemilihan serentak 2024. Dari netralitas kepala desa itu sudah kami tindaklanjuti dengan mengirimkan hasil rekomendasi kepada PJ Bupati Banyumas, CQ, Kepala Dinas Sosial dan pemerintah Kabupaten Banyumas untuk dilakukan tindakan terhadap Kades Desa Keniten. Sementara 1 pelanggaran lainnya adalah netralitas dosen Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD yang berstatus ASN yang turut serta dalam kegiatan rapat koordinasi dan konsolidasi dukungan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada hari Sabtu 21 September 2024 lalu. 1 perkara lagi netralitas ASN, dia adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman yang terbukti menghadiri acara yang digagas oleh salah satu relawan untuk mendukung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Bawaslu Kabupaten Banyumas sudah mengirimkan rekomendasi untuk dilakukan penindakan terhadap dosen yang bersangkutan kepada Rektor Universitas Jenderal Sudirman, CQ, pejabat pembina kepegawaian di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman. Yon Daryono menegaskan bahwa 5 kasus tersebut sudah selesai ditangani dan diteruskan kepada pihak-pihak yang berwenang memberi sanksi. Saya Asri Asmara, Radio Mitra FM Purwokerto mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah. Inilah
Suara Jawa Tengah. Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng bos debt kolektor yang merampas paksa kendaraan dengan kekerasan yang sudah menjadi buron selama 1 tahun akhirnya ditangkap Jatandras di Treskrimum Polda Jateng. Dia adalah Anggiat Marpaung, ditangkap di Jambi pada 26 September. Anggiat Marpaung dan komplotannya melakukan tindakan arogan kepada nasabah yang mengalami kredit macet dengan merampas mobil korban. Wakapolda Jateng Brigjen Pol Agus Suryonugroho saat gelar perkara di Mapolda Jateng Rabu 2 Oktober menjelaskan modusnya para tersangka hanya dengan surat kuasa dari listing melakukan eksekusi terhadap barang milik korban disertai kekerasan dan ancaman. Sebelumnya Polda Jateng sudah mengamankan 6 orang debt kolektor, semuanya sudah disidangkan. Mereka dijatuhi hukuman 1 tahun 3 bulan penjara ditempatkan di Lapas Kedung Panis, Semarang. Wakapolda Jateng juga menjelaskan dari kasus ini masih ada DPO yang melarikan diri. Sementara itu di Reskrimum Polda Jateng, Kombes Pol Johansson Ronald Simamura menjelaskan dari kasus di CIMB Niaga, 4 DPO sudah berhasil ditangkap 3 orang, yaitu Anggiat Marpaung ditangkap di Jambi, Sunardi ditangkap di Semarang, lantas Marpaung menyerahkan diri. Ia menyerahkan diri setelah tahu abangnya dan temannya ditangkap. Ia yang tinggal di Jambi kemudian menyerahkan diri ke Mapolda Jateng. Polda Jateng juga sudah menetapkan tersangka dari pihak leasing karena terbukti memberikan perintah mengambil paksa. Dari pengakuan para tersangka saat diperiksa, sekali melakukan penarikan mobil, komplotan debt kolektor bisa mendapatkan uang 20 sampai 30 juta rupiah per 1 unit mobil. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng penjaga gawang utama PSIS Semarang Muhammad Adi Satrio dipastikan kembali siap tampil setelah mengalami cedera dalam laga kontra Arema FC pada pekan ke-7 BRI Liga 1. Cedera tersebut membuat Adi harus ditarik keluar setelah hanya bermain selama 25 menit digantikan penjaga gawang kedua PSIS Syahrul Trisna. Menurut dokter tim PSIS Radityo Haryo, kondisi Adi Satrio saat ini terus membaik. Ia bahkan dipastikan akan siap memperkuat PSIS pada pertandingan pekan ke-8 BRI Liga 1 melawan Persija Jakarta pada 17 Oktober mendatang. Pertandingan melawan Persija Jakarta akan menjadi ujian penting bagi PSIS yang bersatu sebagai tuan rumah. Musim ini PSIS baru meraih 1 kemenangan dari 3 laga kandang. 2 laga lainnya berakhir dengan kekalahan, yakni saat melawan Persita Tangerang dan Arema FC. Kembalinya Adi Satrio di bawah Mistar diharapkan dapat memperkuat pertahanan PSIS dan memperbaiki catatan kandang mereka. Selain Adi Satrio, pemain lain yang mendapat perhatian medis setelah laga kontra Arema FC adalah Alfiandra Dewangga. Meskipun tampil penuh dalam pertandingan tersebut, Dewangga mengalami panic attack setelah laga berakhir. Tim Liputan Olahraga mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Senin 7 Oktober 2024. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa. Dari Puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Dipancarkan dari ketinggian 890 meter di atas permukaan laut. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024 6923 380 atau marketing 024 6921 067. WA 081 32 58 58 500. Rasikas USA. Salam kebajikan. Good night everybody. Is everything is good?
I hope so, karena malam hari ini aku tadi siaran Kelano Kota pagi, kondisinya benar-benar menyenangkan sekali arus lalu lintasnya. Semoga malam harinya sama ya ketika siaran ini dimunculkan dan diudarakan. Semua kawan Raska yang on the way pada malam hari ini dalam kondisi yang fit, prima, dan juga well behave lah menghadapi semua yang ada di lalu lintas pada edisi sore hingga malam ini. Untuk kawan Raska yang on the way kemanapun itu, aku menemani Anda dengan berbagai playlist Indonesia dan juga mancanegara Top 40 di Rasika untuk edisi malam hari ini di hari Senin. Hari Senin adalah saatnya lagu-lagu dan juga Indonesia dan juga informasi ya kan. Informasi dari dunia film, musik, artis. Kita saatnya simak dari dunia showbiz. Ada apa aja yang trending selama kurang lebih 1 minggu ini. Kita recap segala hal yang trending di hari Senin malam sampai dengan di jam 9. Jangan lupa follow Instagramnya @rasika_usa, di Facebook fanpage Rasika USA, dan you can catch up to our website di www.rasikafm.com, di mana kawan Rasika juga USA. Lagi apa sih? Sini deh cepetan. Aku mau bocorin info penting. Lagi drakoran. Apa sih? K-Natural White ada promo spesial. Beli 4 sabun mandi K-Natural White gratis K-Beauty Box. Gemes, kiowo. K-Beauty Box? Ih, mau. Iya, ada 3 warna lucu loh. Praktis banget buat simpen aksesoris dan make up. Ya udah yuk, cepetan kita borong. Stok terbatas. Tapi nonton drakor dulu ya. Ini artis favoritku. Bisa nggak ya cantik glowing kayak artis Korea ini? Bisa dong, makanya mandi pakai K-Natural White. Sabun mandi terinspirasi dari kecantikan Korea, diperkaya dengan Korean rice milk, vitamin B dan C. Bikin kulitku jadi mulus, lembut, cerah kayak artis favoritku. Iya, K-Natural White sudah teruji klinis loh. Terpercaya bisa mencerahkan kulit. Wah, mau banget. Ya udah yuk, buruan kita borong. K-Natural White, glowing is yours. Rasika USA. Untuk Semarang Raya. Datang ke Indonesia kawan Rasika ya. Oh, jadi salah satu grup Treasure, bukan TXT ya, tapi Treasure itu baru aja perform di Indonesia. Tapi ini bukan konser ya, tapi penampilan di sebuah acara ulang tahun Bank BUMN. Yes, jadi penampilan Treasure ini menjadi perbincangan di media sosial di Indonesia kawan, karena perayaan hari ulang tahun sebuah bank usaha milik negara atau Bank BUMN itu ramai di media sosial dan hanya bisa diikuti oleh pegawai dari bank tersebut aja, tidak untuk masyarakat umum, dan benar-benar banyak yang memuji kemasannya yang benar-benar bagus dan juga acaranya yang berlangsung meriah, dan juga Treasure itu bangga dan juga senang banget bisa tampil di acara di Indonesia. Apalagi ini adalah acara private kawan yang ngundang Treasure. Selain itu, Festival Synchronized Festival 2024 yang baru aja digelar di Jakarta selama 3 hari yang merayakan kebersamaan dan keberagaman dalam bermusik itu juga sukses banget digelar kawan Rasika. Synchronized Fest 2024 menyisakan pengalaman yang luar biasa terhadap suguhan musik yang digelar di Jakarta pada 4 sampai dengan 6 Oktober 2024. Jadi Synchronized Festival ini berhasil menyuguhkan sederet penampilan band dan musisi lokal lintas genre dan generasi yang menyatukan puluhan ribu pengunjung yang datang atas nama musik. Salah satu yang trending topik adalah penampilannya Nika Ardila kawan Rasika yang sampai dengan saat ini masih jadi trending topik atas penampilannya di acara Synchronized Fest yang dihadirkan dalam bentuk metaholo atau hologram kawan Rasika. Wah, ini benar-benar Synchronized Festival 2024 best ya, festival musik selama 3 hari yang digelar di Jakarta. Ya, kalau kita bicara musik dan juga gelaran entertainment yang punya kualitas papan atas kan sementara masih di DKI Jakarta ya. Kalau di Jawa Tengah kayaknya masih belum ada gitu, atau masih belum masuk lah ya kalau untuk gelaran acara musik-musik dengan skala yang besar seperti itu. Mungkin venue belum ada dan pasarnya belum juga kali ya. Coba deh nanti ketika pemerintahan selanjutnya, apakah dunia entertainment atau dunia hiburan lokal di Jawa Tengah akan semakin digiatkan dan juga akan digelar sedemikian rupa seperti apa yang terjadi di Jakarta, karena itu benar-benar bisa mendatangkan banyak keuntungan banget kan, ya kan, dengan maraknya acara-acara hiburan yang punya kualitas bagus dan juga
aku. Milku susu premium dari Belgia, yummy coklat dan stroberinya. Milku susu Belgiaku, nutrisi tiap langkahku, sehat, nikmat dan juga seru. Milku susu Belgiaku, susu pilihanku. Ayo teruslah melangkah dengan hidup baru, bersih bersama untuk semua. Mandi, 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 cuci, 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 biasakan bersih dengan air jernih, alam pun ikut berseri. Mandi, 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 cuci, 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 biasakan hidup bersih dengan air jernih, semesta ikut berseri. Sehat di diri, berseri di hati. Radio Rasika USA untuk Semarang Raya. Astro, no. Get it slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ocean. Rasika USA. Tiba-tiba macet, tak tahu kenapa. Weh, jalan biasanya lancar kok tiba-tiba macet? Dengerin radio ah. Di Maps kan ada ini. Iya, tandanya merah, tapi kan nggak tahu ada apa. Halo Rasika, truk yang nabrak median jalan dan posisinya melintang sudah ada petugas dan akan dievakuasi. Tahu gitu lewat tol aja tadi. Nggak apa-apa, dinikmati aja. Radio Rasika, informasi jalan raya dari mereka untuk kita. Dalam tanda petik lagi merajai layar-layar bioskop di seluruh Indonesia. Film pertama adalah Sumala yang berhasil mendapatkan 1 juta penonton Kawarasika terhitung pada Minggu 6 Oktober 2024. Film bergenre horor ini mengangkat kisah nyata dari wilayah Kabupaten Semarang kawan tentang sebuah urban legend yang diangkat menjadi sebuah film yang dibintangi oleh Luna Maya dan Darius Sinathrya. Menceritakan sebuah urban legend yang dikemas dengan gore dan juga dengan agak sadis ya horornya ya. Tapi film ini menarik perhatian banyak banget orang. Dan film yang kedua adalah Home Sweet Loan. Waduh, film Home Sweet Loan ini bener-bener jadi curahan hati banyak banget orang, banyak banget anak terutama yang bahasanya tuh hanya bisa dituntut ya. Seorang anak gitu kan yang dituntut untuk ini itu bahkan hingga mencukupi bukan hanya kedua orang tuanya tapi keluarganya secara keseluruhan. Waduh, ini benar-benar cerita yang relate banget ke kehidupan di sekitar kita Kawarasika. Jadi film Home Sweet Loan yang bercerita tentang kehidupan pelik seorang anak gitu kan ketika hidup harus membiayai keluarganya, itu dicantumkan di film Home Sweet Loan yang juga sudah berhasil mendapatkan penonton sebanyak 1 juta penonton. Selain itu masih dari genre film horor Kawarasika. Wah, ini bener-bener film horor yang berbeda dibanding film horor biasanya yang selama ini pernah tayang di Indonesia. Film Kuasa Gelap kawan. Dimana film Kuasa Gelap ini diproduksi oleh rumah produksi Paragon Pictures yang mengumumkan film Kuasa Gelap ini sudah mendapatkan 500.000 penonton. Film Kuasa Gelap ini menceritakan sebuah agenda eksorsisme Katolik pertama di Indonesia. Jadi film Kuasa Gelap ini bertema tentang nuansa Katolik yang sangat kental, kemudian juga bercerita tentang seorang romo yang mempunyai tugas untuk melakukan ritual eksorsisme ke beberapa rentetan kasus yang menimpa seorang murid.
wah ini bener-bener keren banget dan menjadi wishlist banget sih untuk nonton Kuasa Gelap, yang biasanya kalau kita bicara tentang film horor di Indonesia tuh pasti ya hanya film horor dari sisi satu kepercayaan aja kan. Nah, tapi dengan hadirnya film Kuasa Gelap ini ilmu kita jadi bertambah gitu terkait dunia gelap yang ada di luar kuasa kita. Wah, jadi dari 3 film ini kawan Rasika sudah nonton yang mana atau sudah punya rencana mau nonton yang mana? Karena film Indonesia nih di tahun 2024 aku buka dari rilisnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan benar-benar bisa menjadi tuan rumah di negeri. Rasika USA. Jam 8 malam, waktu di Rasika. Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah. Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus memberi peringatan kepada para pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di kawasan Masjid Menara Kudus. Penertiban ini sebagai respon atas keluhan warga setempat yang merasa terganggu. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan Kudus Andi Imam Santoso mengatakan, Perda nomor 11 tahun 2017 kawasan Menara Kudus ditetapkan sebagai zona merah bagi PKL. Selama ini PKL berjualan memenuhi jalan dan menghalangi pintu masuk dan keluar. Untuk di kawasan Menara yang diperbolehkan mobil hanya penghuni atau warga sekitar. Menurutnya, PKL itu membuat wisatawan maupun peziarah tidak nyaman. Belum lagi lalu lintas warga yang terhambat. Banyaknya pedagang membuat jalan menyempit dari 6 meter menjadi hanya tersisa sekitar 4 meter. Hal ini berpengaruh terhadap keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Salatiga baru menerima beberapa jenis logistik Pilkada 2024. Ketua KPU Kota Salatiga, Yeyasati Lowata, menjelaskan bahwa logistik ini yaitu bilik suara, kabel tis, dan tinta. Yeyasa merinci jumlah bilik suara yang diterima sebanyak 1.204 unit, kabel tis 3.600 unit, dan tinta sejumlah 600-an botol. Saat ini logistik pilkada tersebut semuanya dalam kondisi baik dan tersimpan di gudang KPU Kota Salatiga yang berada di Dukuh Sawahan, Kecandran, Sidomukti. Untuk jenis logistik yang ada di Kota Salatiga, yakni kabel tis sebanyak 3.612, kotak bilik suara sebanyak 1.204, dan tinta sebanyak 602 botol. Sedangkan kotak suara kami masih menunggu proses produksi dari perusahaan yang mungkin rencana akan dikirim sekitar pertengahan atau mungkin bisa lebih cepat. Kalau surat suara belum ada perencanaan. Saudara-saudara sepuaknya, para imam ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya, perhatikan, pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Setelah dengar saya baik-baik, saudara. Tabut ini berjalan dari padang gurun, terus. Akhirnya Musa mati, jutaan orang lain mati. Yosua pimpin bangsa Israel masuk ke Kanaan. Tabutnya, kemah pertemuannya berhenti di Gunung Gibeon. Sejak mereka masuk Kanaan dan kemah pertemuan dibangun di Gibeon, tidak ada lagi tiang awan dan tiang api. Isinya apa? Kemah Tuhan ini isinya adalah para imam yang setiap hari menjalankan aturan-aturan hukum Taurat dan juga apa yang biasa mereka lakukan. Rutin sekali dan polanya baku, tidak ada kebebasan, semua dasarnya aturan. Sebagian murni dari Taurat, sebagian tradisi yang mereka kembangkan sendiri oleh karena kebiasaan yang ada. Kapan gelombang Imam Lewi bergantian memimpin,
undian, siapa yang mimpin duluan dan sebagainya. Lalu pakaiannya seperti apa, korban disembelih bagian apanya, penumpahan darahnya seperti apa, kapan saatnya korban diberikan lagi, korban pagi jam berapa, korban petang jam berapa. Itu setiap hari, rutin. Pola yang rutinitas seperti itu dikerjakan di Gunung Gibeon. Dan saya beritahu, sejak mereka menempatkan kemah Tuhan di Gunung Gibeon, maka manifestasi kenyataan hadirat Tuhan tidak ada di dalamnya. Saya mau beritahu saudara, gereja sebagian masih mengikuti akan pola kemah yang di Gibeon, yang dikerjakan hanya kebiasaan, hanya tradisi, rutinitas, semua serba rutin. Memang dasar pertamanya firman Tuhan, kehendaknya memang mau menyenangkan hati Tuhan. Tapi dengar baik-baik, segala yang memang sebetulnya murni dari Tuhan, tapi dikerjakan oleh manusiawi kita, dengan kekuatan manusia kita, tidak bisa mendatangkan hadirat Allah yang dimanifestasikan. Di kemah Musa di Gunung Gibeon ada hukum Tuhan, ada kebiasaan yang dipelihara bertahun-tahun, tapi hadirat Allah tidak pernah muncul di Gunung Gibeon. Orang tidak melihat lagi akan tiang awan dan tiang api. Orang tidak melihat lagi manifestasi bahwa Allah hadir di situ. Tidak ada. Jadi kalau kita hanya bersandar pada patokan rutinitas pola baku yang sebagian kita buat sendiri, jangan mengharapkan ada manifestasi hadirat Allah. Dari zaman ke zaman, sejak zaman gelap, gereja sudah terbelenggu dengan pola baku seperti ini. Mereka khawatir dengan hal yang baru akan merusak aturan mereka sendiri, padahal sebagian itu dibuat oleh karena manusia. Nah, saya mau beritahu saudara bahwa ini pola baku yang akan membawa kita keluar dari hadirat Tuhan. Dan bahkan pada puncaknya kemanusiaan mereka terlibat ketika Imam Eli menjadi imam di sana, Hofni Pinehas menjadi anak-anaknya. Mereka berjenah, mereka mengambil yang terbaik dari korban itu buat mereka sendiri. Akhirnya tabut Tuhan yang ada dirampas. Tabutnya dirampas oleh orang Filistin. Allah menghajar orang Filistin. Lalu kemudian singkatnya tabut ini kembali ke Israel, masuk di daerah Bet-Semes, tanahnya Yosua. Nah, orang-orang yang tinggal di situ kurang ajar. Waktu melihat tabut kembali, mereka pikir dari dulu tidak ada orang lihat dan tahu isinya apa. Saya pengen ngerti tak intee isinya apa. Dibuka, saudara. Waktu mereka ngelihat, sambar Tuhan, mati sekian puluh orang. Ini orang-orang kurang ajar. Lalu tabut ini berhenti di Kiryat Yearim. Zaman Salomo dibiarkan, nggak berani. Orang yang seperti Salomo tidak akan berani utak-utik tabut Tuhan. Zaman Daud, dia berpikir, bagaimana kalau ini aku kembalikan? Tapi dengar saudara, kemah pertemuannya ada di Gunung Gibeon. Daud tinggal di Bukit Sion. Beda saudara. Sekarang tabutnya di Kiryat Yearim. Daud pikir, kita bawa pulang tabut ini, tapi tidak akan ku kembalikan ke Gunung Gibeon, tapi aku bawa ke rumahku di belakang istananya di Bukit Sion. Dan Daud buat kesalahan fatal. Apa itu? Dengar baik-baik, lihat bersama dengan saya 1 Tawarikh pasal yang ke-13 mulai ayat yang pertama. Alkitab berkata demikian, Daud berunding dengan pemimpin-pemimpin pasukan 1000 dan pasukan 100 dan dengan semua pemuka. Berkatalah Daud kepada seluruh jemaah Israel, jika kamu anggap baik dan jika diperkenan Tuhan Allah kita, baiklah kita menyuruh orang kepada saudara-saudara kita yang masih tinggal di daerah-daerah orang Israel. Buka dengan saya sekarang 1 Tawarikh pasal 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ini orang yang belajar cepat lewat pengalaman yang tidak baik. Pasal 15. Daud membuat bagi dirinya gedung-gedung di kota Daud, lalu ia menyiapkan tempat bagi tabut Allah dan membentangkan kemah untuk itu. Lihat, dia hanya bentangkan kemah. Ayat 2.
Ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakannya sampai selama-lamanya. Lalu kemudian lihat pada ayat yang ke-12, apa yang dikatakan? Dan berkata kepada mereka, hai kamu ini, para kepala puak dari orang Lewi, kuduskanlah dirimu, kamu ini dan saudara-saudara sepuakmu, supaya kamu mengangkut tabut Tuhan Allah Israel ke tempat yang telah kau siapkan untuk itu. Sebab oleh karena pada pertama kali kamu tidak hadir, maka Tuhan Allah kita telah menyambar di tengah-tengah kita, sebab kita tidak meminta petunjuknya seperti seharusnya. Jadi para imam dan orang-orang Lewi menguduskan dirinya untuk mengangkut tabut Tuhan Allah Israel. Kemudian Bani Lewi mengangkat tabut Allah itu dengan gandar pengusung di atas bahu mereka, seperti yang diperintahkan Musa sesuai dengan firman Tuhan. Lihat saudara, Daud belajar. Tadinya haleluya, praise and worship, lompat-lompat ya, bermazmur, nubuat gitu ya, kuasa Tuhan dinyatakan. Itu bahaya saudara, kalau engkau tidak ngerti akan hukum Tuhan. Banyak orang karismatik terjadi ekses. Kenapa? Gampang berkata, Tuhan bicara begini. 2 hari kemudian Tuhan bicara begitu. Kok beda? Ya tidak tahu, terserah Tuhan, beda kok. Mau apa? Katanya, enak aja. Besoknya beda lagi. Kok beda? Nggak tahu. Dia kan maha kuasa, terserah dia aja. Aku hanya dengar, katanya. Tuhan ngomong, terserah tuh. Beda-beda terserah. Ngawurnya luar biasa. Tuhan dibuat inkonsisten. Ngawur sekali. Ini karismatik tanpa ngerti firman Tuhan. Bahayanya luar biasa. Tuhan bicara, Tuhan bicara, gampang ya. Tuhan bicara. Saya beritahu saudara, yang modal Gibeon, aturan. Dengar, tidak ada hadirat yang dimanifestasikan. Yang cuma tari-tarian, rebana, lompat-lompat, bermazmur, seruling, kecapi, praise and worship, tok. Nah, disambar Tuhan. Daud belajar, keliru aku. Ada hukum-hukum yang aku langgar, bertobatnya. Kumpulkan orang Lewi. Dan Anda perhatikan, ketika dipindahkan ke Gunung Sion, ada ciri apa? Daud tidak membangun seperti Musa loh saudara. Jangan lupa, Musa membangun ada halaman, ruang suci, maha suci. Daud tidak. Pasang kemah satu, taruh di tengahnya. Sekali buka pintu langsung tabut. Nggak ada halaman, ruang suci, maha suci, nggak ada. Di belakang rumahnya, di belakang istananya, dia bangun kemah, isinya apa? Tabut. Simbol apa sebetulnya? Keintiman. Orang karismatik semua begitu. Maunya intim dengan Tuhan kan? Oh, Tuhan bicara. Saya bilang betul itu. Saya ngalami dalam hidup saya, Tuhan bicara. Sampai tadi sore juga dia masih bicara kepada saya. Ngerti? Tuhan bicara. Memang Tuhan bicara. Tuhan bicara, saudara. Saya juga ngalami Tuhan bicara. Ada keintiman. Tapi keintiman dengan Tuhan tidak boleh membuat kita jadi seenaknya dengan dia. Kalau kita sudah merasa intim dengan dia, biasanya dengan gampang kita berbuat dosa. Teman kok Tuhan, nanti minta maaf ya gampang. Nggak apa-apa. Kalau di Gibeon, nah itu aturan-aturan, itu nggak intim dengan Tuhan. No. Dosa, neraka mereka. Kalau saya kan intim, sekali buka pintu, langsung Tuhan. Kalau mereka kan pintu pertama halaman, pintu kedua ruang suci, pintu ketiga maha suci, blek mati. Ini nggak usah katanya. Daud tinggal buka pintu satu, langsung ketemu Tuhan. Haleluya. Keintiman dengan Tuhan tidak pernah bisa membuat kita kurang ajar dengan dia. Orang karismatik seperti Daud, dalam Yesus kita bersaudara. Sama aja lah, Lewi atau kereta atau lembu sama aja. Kita imamat yang rajani, dalam Yesus bersaudara, nggak urusan lah.
Itu pendeta, penginjil, itu majelis atau apa, nggak urusan dah, nggak ada begitu-begitu. Semua kita dalam bersaudara semua. Cobaan saudara, tarik. Kena, pasti kena. Ini yang membuat gerakan ini hancur, saudara. Kenapa? Aturannya nggak ada. Dan akhirnya Daud belajar. Waktu dia ngerti betapa murkanya Tuhan, dia berkata, aku harus berikan kebebasan kepada roh, tapi aku harus ikut aturan hukum Tuhan. Yang tradisi manusia aku bisa tinggalkan, tapi yang hukum Tuhan aku tidak boleh dan tidak pernah bisa abaikan. Lihat pasal 16 sekarang. Saya tambahkan di sini ayat yang pertama mulai. Pasal 16 dari 1 Tawarikh. Apa yang dibuat oleh Daud kemudian? Ayat pertama, tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan, untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf, dan sebagai orang kedua ialah Sakaria, lalu Yeiel, Semiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed-Edom, dan Yeiel yang harus memainkan gambus dan kecapi, sedang Asaf harus memainkan ceracap, dan Benaya serta Yehasiel, imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian Allah itu. Lihat ayat 39 dan 40 lagi dari pasal yang sama. Tetapi Sadok imam itu dan saudara-saudara sepuaknya ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Sekarang saya ulang lagi, dengar baik-baik. Di Kiryat Yearim, saudara, tabut, anggap ini tabut, saudara ya, tabut Tuhan. Daud pertama keliru, dia bawa pulang dengan model karismatik, lompat-lompat, menari, rebana, nubuat, suara Tuhan, brang breng brang breng brang breng. Enggak jalankan hukum Tuhan, tidak ada kuasanya. Allah marah, disambar Usa, mati. Ketika dia belajar sesuatu, dia berkata, kebebasan roh harus juga menjalankan hukum Tuhan. Dia panggil orang Lewi, ini tugasmu, angkat tabut ini, pakai gandar, persis seperti yang Musa perintahkan, yang Tuhan perintahkan lewat Musa. Ketika diangkut, saudara, dengar, kebebasan roh yang disertai dengan dasar firman, powernya hebat. Istri daripada Daud lihat begitu Daudnya menari-nari, dia tertawa dalam hati, sambar Tuhan, mandul, saudara. Ngerti? Daud belajar, akhirnya tetap yang kedua nari, tetap, saudaraku, karismatik, saudara ya. Bahasa roh mungkin kira-kira kalau sekarang, karismatik, tetap nari, dancing in the spirit, nubuat firman Tuhan mulai dijalankan, dan dia tetap dalam roh. Akhirnya dibawa ke Gunung Sion. Nah, sini Gunung Sionnya, saudara. Dan apa yang terjadi? Di Gunung Sion, dia perintahkan Asaf dan suku bangsanya untuk meniup nafiri terus di hadapan Tuhan. Praise and worship-nya jalan terus. Di Gunung Gibeon, Sadok dan teman-temannya memberi korban terus. Walaupun tabutnya tidak ada, kemah Musanya tetap. Simbol Taurat hukum Tuhan. Bakar terus korban di hadapan Tuhan. Aneh, saudara. Di depan tabut, praise and worship. Di kemah, kasih sesuai yang Tuhan perintahkan, tetap dijalankan. Luar biasa. Daud gabungkan dua-duanya. Kebebasan dalam roh
dia gabung dengan firman Tuhan. Dia kerjakan dua-dua. Sana jalankan hukum Tuhan, sini berikan kebebasan roh, pujian, penyembahan, keintiman. Dia coba jalankan dua-duanya. Luar biasa apa yang dibuat oleh Daud. Dengar saudara, tetapi di Gunung Sion tidak ada hadirat Allah yang dimanifestasikan. Tidak ada. Banyak orang karismatik sudah merasa dirinya hebat, berkata, nih sudah hebat, bukan cuma ngerti roh, firman juga aku hebat, tapi tidak ada manifestasi hadirat Tuhan. Akhirnya kita hanya berputar-putar dan tidak pernah bisa keluar dari itu. Kapan hadirat Allah itu baru dimanifestasikan, saudara? Itu zaman daripada Salomo. Buka bersama dengan saya 2 Tawarikh. Mari saudara, buka dulu 2 Tawarikh. Saya tunjukkan buat saudara contoh ini. Pasal yang kelima, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Ini zaman Salomo. 2 Tawarikh pasal 5 ayat 13 dan 14. Di zaman ini hadiratnya baru dimanifestasikan. 2 Tawarikh 5 ayat 13 dan 14. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Hanya pada zaman Salomo hadiratnya dinyatakan. Kenapa, saudara? Lihat yang pertama, 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Lihat apa yang dibuat oleh Salomo. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 3 ayat yang keempat. Alkitab berkata demikian, pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Saudara sekalian, Salomo memberikan korban bakaran di Gunung Gibeon, tempat kemah Musa. Dia hormati, simbol bahwa dia menghormati hukum Tuhan, firman Allah, pengajaran firman Tuhan. Dia hormati, dia berikan korban. Lalu setelah korban dia beri, Tuhan menampakkan diri kepadanya lewat mimpi, dan karena dia bersyukur, lihat pada pasal yang sama ayat yang ke-15. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi, sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Aneh, saudara. Dia berikan korban di mana? Di Gunung Gibeon. Ketika dia terima mimpi dari Allah, dia pulang ke Yerusalem, ke Gunung Sion. Dia juga bersyukur memberikan korban di hadapan tabut Tuhan. Salomo menggabungkan lagi keduanya, firman dan kebebasan di dalam roh. Firman dan pekerjaan roh dia gabung jadi satu. Dan ternyata bukan hanya ini, karena ketika Daud menggabung jadi satu, hadiratnya belum dinyatakan. Banyak orang berkata, mau lihat kemuliaan Tuhan, firman dan roh harus seimbang, hanya itu. Saya bilang tidak benar, saudara. Daud pernah mengerjakan dua digabung jadi satu, hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Baru zaman Salomo dia bangun bait Allah,
Dan jarak antara kemah Daud dengan bait Allah yang dia bangun itu hanya beberapa ratus meter. Tidak sampai 1 kilo, hanya beberapa ratus meter, saudara. Tapi manifestasi Tuhan luar biasa. Kenapa? Baca, lihat firman Tuhan sekarang. 2 Tawarikh pasal yang kelima. 2 Tawarikh pasal yang kelima. Ayat yang kedua mulai. 2 Tawarikh pasal 5 ayat yang kedua. Alkitab berkata demikian. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Lewi. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi perhatikan ini, Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Nah, dengar baik-baik saudara. Memindahkan tabut dari Bukit Sion ke bait Allah Salomo hanya beberapa ratus meter. Dan ini yang dibuat Salomo, yang membuat hadiratnya dimanifestasikan. Di depan tabut itu mereka menyembelih hewan sembelian dalam jumlah yang tidak terbilang lagi. Setiap melangkah sembelih banyak sekali. Anda bisa bayangkan jarak beberapa ratus meter, sembelihannya tidak terbilang banyaknya. Itu berarti jalan yang dilalui tabut itu, yang diangkat oleh para imam, adalah jalan yang dilumuri dan dibanjiri oleh darah. Imamat berkata, the life of the flesh is in the blood. Kehidupan itu ada di dalam darah. Karena korban kehidupan, darah itu yang dibanjiri, yang membanjiri akan jalan itu. Setiap tapak daripada imam itu yang diinjak adalah kubangan darah korban, saudara. Dan itu yang membuat hadiratnya turun, saudara. Kita belajar firman Tuhan, hanya belajar hukum-hukum tok tanpa Roh Kudus, tidak ada kehidupan. Engkau hanya diajar Taurat, pengetahuanmu bisa luar biasa. Dengar baik-baik, orang yang punya pengetahuan yang luar biasa, yang tidak dikuasai Roh Allah, orang ini orang paling berbahaya, saudara. Saya ambil contoh hidup saya sendiri. Saya nggak berkata saya hebat soal pengetahuan, tapi saya ini orang yang gemar membaca. Saya juga baca firman Tuhan. Belasan tahun saya belajar firman Tuhan. Kalau hidup saya tidak dikontrol Roh Allah, saya ini orang paling berbahaya. Kenapa? Karena secara manusia, kalau kita perhatikan, ada banyak firman Tuhan ini yang kita bisa adu satu dengan yang lain. Bisa nggak? Bisa. Ambil contoh begini, saudara, ada ayat yang berkata, kalau orang tidak mau bertobat, serahkan tubuhnya kepada iblis supaya rohnya binasa. Oke? Tapi Yesus berkata harus mengampuni 70 kali 7. Saya adu, bisa nggak ayat itu? Bisa. Karena saya ngerti banyak hal. Kalau hidup saya hanya tahu aturan, tapi Roh Allah tidak menguasai saya ini orang yang paling berbahaya. Saya bisa ikut kemana angin yang membuat saya untung. Misalnya, orang-orang karismatik itu menguntungkan saya, misalnya, karena ngasih uang banyak, ngasih macam-macam, bangunkan rumah, ngasih duit deposito 1 miliar misalnya. Wah, karismatik semua, itu misalnya ya. Belum ada sih, saudara. Nggak tahu, ntar siapa tahu. Itu ngasih macam-macam gitu ya, gitu. Lalu kemudian, wah, karismatik kan. Lalu saya bisa pakai ayat-ayat, saya sikat
orang yang anti karismatik. Nih ayatnya. Bang, 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 bang. Karena angin ini berembus menguntungkan saya. Tapi satu kali orang karismatik fitnah saya. Macam-macam ngomongnya. Saya bisa berbalik, saya berkata, akhir zaman berkata, penyesat banyak. Uji setiap roh. Yang penting itu kasih. Saya hantam bisa nggak? Bisa, saudara. Kenapa? Karena itu ngisi di mana? Di pikiran saya. Kenapa ada hamba Tuhan yang bolak-balik? Kenapa? Karena ininya, aturannya dia ngerti banyak. Hatinya tidak penuh dengan roh. Tidak ngerti apa yang harus dikatakan. Tapi otaknya jalan. Oleh karena Gibeon. Aturan. Orang-orang yang ngerti firman dan aturan Tuhan banyak. Yang hidupnya tidak total dikuasai roh. Hari ini dia bisa bilang, ini dari roh Allah. Besok dia bisa bilang, setan. Bisa, saudara. Dan dia bisa pakai puluhan ayat. Karena kalau saya adu, ada ayat-ayat yang saya bisa adu, saudara. Berdasarkan apa yang saya mau. Padahal itu semua dari Tuhan. Dan hanya rohnya yang bisa memberikan kehidupan kepada kita. Ngerti, saudara? Jadi kalau Anda makin ngerti firman, hati-hati. Karena saudara bisa mainkan itu dengan otak saudara. Bisa. Kalau controlling spiritmu kuat sekali, kau bisa pakai setiap ayat untuk bela diri, atau Anda bisa hantam orang lain. Bisa. Kenapa hari ini antar pandangan teologi misalnya tidak bisa disatukan? Anda loh Pak, kok kenapa ya? Ada orang kok nggak bisa percaya Roh Kudus? Lawang gamblang kayak gini. Dari satu segi betul. Tapi orang-orang ini punya kemampuan pikiran yang berkata, aku bisa buktikan dari cetakan Alkitab yang sama itu sesat. Dan dia keluarkan begitu banyak ayat yang menurut dia membackup pandangannya. Diadu ayat, diadu ayat. Bang, hancur nggak saudara? Yang rugi siapa? Jemaatnya berantakan semua. Nah ini yang kita harus mengerti. Jadi makanya di Gibeon tidak ada hadirat Tuhan, nggak ada. Ketika gerakan karismatik muncul, saudara, lompat-lompat menari, exciting sekali, cenderung mengabaikan hukum, nggak karu-karuan, saudara. Berbuat dasarnya pengalaman pribadi, diterapkan, kacau. Tapi penggabungan dua ini pun tidak cukup ternyata. Dibutuhkan yang namanya penyangkalan daging kita, salibkan diri kita. Yeremia mengatakan, Tuhan seperti tukang periuk, seperti a potter, seperti seorang ahli yang membuat akan barang pecah belah. Kita ini barang-barang yang dibuatnya. Saudara, tukang periuk zaman dulu ada dua macam. Tukang periuk yang jujur dan tukang periuk yang tidak jujur. Loh, mengapa tidak jujur? Begini, ketika barang pecah belah yang mereka buat itu selesai dibuat, biasanya kalau ada kerusakan yang besar, maka orang langsung bisa tahu ini barang rusak. Dia akan hancurkan lagi, dia bangun lagi. Tetapi ada barang-barang yang retaknya itu tipis dan retak di dalam. Itu mata orang awam tidak bisa melihat. Tapi seorang tukang periuk, karena dia ahli, dia tahu ada keretakan di dalam. Seorang tukang periuk yang jujur, dia berkata, aku melihat ada retak di dalam, dan dia remukkan lagi, dia bangun dari nol lagi. Kenapa? Karena kalau periuk itu retak di dalam, begitu periuk itu dipakai, tiba-tiba akan pecah, saudara, dan isinya berhamburan keluar semua. Nah, oleh karena itu, tukang periuk yang jujur, dia tidak akan membiarkan barang retak dalam itu dijual, walaupun orang awam tidak mampu melihatnya. Tapi tukang periuk yang tidak jujur, waktu melihat ada keretakan di dalam, ditempel dengan lilin atau dengan malam, dan itu membuat mata orang awam makin tidak kelihatan. Baru nanti kalau dipakai, tiba-tiba pecah dan isinya berhamburan keluar. Saudara, makanya orang zaman dulu dalam bahasa Latin, kalau ada orang berkata, oh aku orang sincere, orang jujur aku ini orang yang tulus, yang murni, itu bahasa Latinnya, terjemahan hurufiahnya itu without wax, tanpa lilin, tanpa malam. Itu artinya jujur, tulus, murni, menggambarkan tukang periuk yang jujur tadi, tanpa malam, apa adanya,
tidak ada keretakan di dalam, tidak ada kerusakan sedikit pun yang dia sembunyikan, dia tutupi dengan malam. Tuhan, tukang periuk yang jujur, saudara. Kalau dia melihat dalam hidupmu ada keretakan di dalam hidupmu pribadi ada keretakan di dalam, dia tetap berkata, izinkan aku menghancurkan kamu dari nol lagi. Saudara, kenapa? Kalau tidak, engkau tidak akan kuat dipakai Tuhan. Nah, untuk menguji, cek hidup masing-masing. Ada orang-orang yang tidak mau Tuhan hancurkan lagi. Kenapa? Retak di dalamnya, tidak pernah dia izinkan Allah pecahkan dan remukkan dan mulai dari nol lagi. Tidak mau, saudara. Dan saya mau beritahu, ini harga mahal sekali. Hanya kalau Anda pernah mengalami, akan bayar harganya seperti itu. Saya beritahu, itu Anda baru bisa ngerti apa yang saya katakan. Kalau tidak, Anda hanya akan berkata, ya saya sering dengar soal bayar harganya, tapi tidak pernah kita bisa tahu sampai di mana sebetulnya mahalnya harga yang harus dibayar. Saya share dengan beberapa teman tentang harga yang harus dibayar. Itu membuat kita ini kepengen berontak, tapi tidak boleh berontak. Saya gambarkan begini, begitu mahalnya, sehingga yang ada adalah hanya menyerah, goyang karena kita bergerak sedikit pun karena kita berontak, malah kena dan sakit. Ada teman tanya, lu menyerah itu seperti apa? Saya gambarkan begini, menyerah mau tahu gini. Ada seorang anggota akrobat terkenal. Orang ini keahliannya ngelempar pisau dari jarak 10 meter dengan mata tertutup kepada orang yang tangannya suruh begini, dilempar, itu bisa seluruhnya dilingkari pisau tanpa kena sedikit pun. Lalu kemudian Anda penontonnya misalnya, Anda diandang, sini, nanya, saudara misalnya. Lalu kemudian orangnya berkata, berdiri di situ, dan gerak sedikit pun ya. Kalau gerak saya nggak jamin. Kamu buka mata, saya mau lempari kamu dengan pisau ini. Kamu harus percaya kepadaku, menyerah kepadaku. Kamu goyang, saya nggak jamin. Latihanku adalah orang diam, orang goyang aku nggak bisa bedakan, katanya. Ayo saudara, Anda suruh buka mata, itu bisa dilempar. Anda kan ngerti ini problem nih, pisau ini tajam nih, kena blek, habis saudara. Kira-kira kalau kita ngadepi begitu ya, baru satu, itu langsung, teriak lari saudara. Kira-kira begitu kan? Langsung lari saudara. Kenapa? Ngeri. Kan begitu rupa. Buka matamu, lihat pisau ini datang. Aku ini Allah, aku ahli. Lo taunya ahli, ya nanti aku buktikan. Lo taunya buktikan, nah tinggallah di situ diam, tapi kamu goyang bisa kena. Ngerti saudara? Itu kira-kira tegang. Itu sampai begini-begini saudara. Saya beritahu, begitu semua selesai, yang diberi tepuk tangan paling hebat siapa sebetulnya? Saudara. Kok bukan orang ini? Itu kerjaannya dia tiap hari. Keberanianmu menghadapi pisau-pisau itu loh, membuat orang berkata, hebat. Anda mau tahu kekristenan? Ini kekristenan. Aturan-aturan, pengetahuan, firman, tanpa roh Allah menguasai saudara, Farisi, munafik, tidak akan pernah Anda bisa jalankan. Lompat-lompat exciting, kegairan, tanpa firman Tuhan, sesat. Digabung ini dua, saudara, tidak cukup. Hadiratnya tidak dimanifestasikan. Dibutuhkan jalan darah yang harus dilewati, yaitu kehidupan kita. Ini loh kekristenan, saya beritahu. Harganya mahal, saudara. Harganya mahal. Saya tahu, mahal sekali. Mahal sekali. Tapi semua kita harus sampai ke titik itu. Kalau
belum ada penyerahan dengan Tuhan total, goyang kita masih banyak. Repot, saudara. Saya gambarkan seperti kena, dan terus terang sudah luka beberapa karena goyang. Saya pikir pisaunya mau ke kiri, saya ke kanan, malah kena, saudara. Beberapa kali saya jujur berkata dalam hidup saya kena yang seperti itu, dan susah. Tapi saya mau komplain. Dia berkata, kamu kan sudah ngerti, dan dipotong salibnya, jalani. Saya bilang, iya Tuhan, mahalnya seperti ini. Ya, mahal, very expensive. Tapi saudara akan melihat kehidupan yang dirubah dan jadi saluran berkat Tuhan yang luar biasa untuk kemuliaan namanya. Kalau setiap kita berani bayar harganya seperti itu. Dan Tuhan itu baik sekali, Tuhan itu baik sekali. Hebatnya Tuhan itu begini, kalau saudara sudah makin bayar mahal gitu ya, sudah rohmu berteriak dengan Tuhan, oh dia baik, kasih penghiburan sedikit, gitu, bangkit lagi, seperti petinju, ding ding ding, duduk lagi, kebiduri air dulu, saudaraku ya, kasih minum dulu, pijeti, iya jalan lagi. Bayangin, itu terus ya kan begitu, sampai engkau kalahkan musuhmu, sampai wasitnya angkat tangan, walaupun engkau teler-teler begini, engkau akan keluar sebagai pemenang, saudara. Ngerti nggak? Dengan Tuhan itu begitu. Saudara sedang apa? Wah Pak, sedang dipijeti. Nah ya, sebentar lagi saudara, tunggu lonceng, next round, ronde berikutnya saudaraku. Lagi disiram air Pak, segar, kasih minum Pak, pijeti, wah ya bagus, saya bilang. Tunggu next round, teng, berdiri saudaraku. Nggak bisa tinju isinya lari terus, nggak bisa saudaraku, nggak ada. Petinju isinya lari menghindar terus, guyonan dan dagelan namanya saudara. Hidup kita bukan begitu. Saudara harus fight sampai engkau menang, sampai tanganmu diangkat dan engkau berkata, ini kemenangan yang Tuhan beri. Ngerti saudara? Satu kali saya terima sebuah barang ini perjuangan, pergumulan dan gojlokan buat hidup saya. Berapa lama saudara? Setahun untuk barang satu ini. Ketika barang itu saya dapatkan, saya berkata, Tuhan, setengah tahun pertama saya gagal, tapi setengah tahun yang kedua aku berkemenangan. Saya angkat barang ini di hadapan Tuhan, saya bilang, ini trofi saya Tuhan, ini trofi saya. Saya mau beritahu saudara, kalau engkau bisa bertahan seperti itu, jalan darah. Oh ya, kadang-kadang begini, saya ceritain. Engkau ngerti, Tuhan berkata begini, buat hal ini. Ketika engkau kerjakan, tiba-tiba saudara melihat hasilnya tidak seperti yang kau harapkan. Dan ketika engkau bertanya kepada Tuhan, sepertinya dia diam saja. Dengar nggak saudara? Dihabiskan, betul, dihabiskan sampai engkau bisa tersungkur. Dan kalau engkau makin habis, saudara tidak akan pernah dengar lagi keluar dari omongan orang yang habis berkata, gua paling hebat. Tidak ada. Contohnya siapa? Yakub. Ketika menjelang matinya, waktu tua sekali, dipapah anak-anaknya, datang ke Mesir, ngungsi, cari makan. Firaun nyambut dia, tanya sama Firaun, berapa umurmu? Yakub tidak berkata, umurku sekian, masih kuat, anakku kan nyelamatin kamu. Yusuf tuh, anak gua, enggak. Ini lihat anak-anak saya, hebat-hebat semua, enggak. Aku Israel, pernah kuat dengan Tuhan dan aku menang, enggak. Dia berkata, umur hari-hariku itu pendek dan isinya jelek semua, evil katanya, jelek semua. Aku tidak bisa sepanjang usia nenek moyangku katanya. Hari-hariku jelek, nothing, nggak ada apa-apanya. Kenapa tanya umurku? Nggak ada apa-apanya, pendek dan nggak ada apa-apanya, jelek semua, nggak ada apa-apanya. Terus dia memberkati Firaun dan dia pergi. Tapi ketika dia bicara firman Tuhan, dia bicara setiap suku dari anak-anaknya, dia nubuati dan persis saudara,
seperti Tuhan yang bicara. Hebat. Ketika ditanya tentang dirinya sendiri, dia bilang nothing. Ketika dia bicara firman Tuhan, ada power yang luar biasa. Firaun pun kaget dengan jawabannya. Banyak orang berkata, oh aku begini, aku sudah begini, aku sudah begini. Itu orang yang belum remuk. Tapi kalau Anda sudah diremukkan Tuhan, engkau akan berkata, tidak ada yang baik dari diri saya. Tidak ada. Semua dari Tuhan, semua dari Dia. Tapi ketika engkau bicara firman Tuhan, engkau tahu ada wibawa Allah yang besar yang keluar dari rohnya. Dia sampaikan kebenaran. Itu bukti orang yang remuk, saudara. Pada ayat yang ke-10, luar biasa, Alkitab berkata apa? Dalam tabut itu, tadinya isinya 4. 2 loh batu, tongkat Harun yang berbunga, dan roti mana. Ketika dibawa masuk ke bait Allah Salomo, roti mana dan tongkat Harun tidak ada lagi. Yang ada tinggal 2 loh batu, firman, murni firman. Semua dikerjakan oleh karena firman, oleh karena Dia berkehendak, dan bukan karena interest apapun untuk kepentingan pribadi kita. Saudara mengerti itu? Saya berdoa, saya sungguh berdoa, setiap kita pada akhirnya bisa berkata, ya Tuhan, aku mau bayar harganya. Saya bersyukur saya punya banyak saudara-saudara mau bersama-sama bayar harganya. Ada orang-orang yang sembahyang, meratap, berseru di hadapan Tuhan tiap hari. Saya mau beritahu, saudara tidak akan pernah kecewa dengan apa yang Anda kerjakan di hadapan Tuhan. Kalau engkau akan membuktikan semua itu mendatangkan kemuliaan. Tambah dengan satu hal, izinkan dirimu diremukkan sebelum engkau dimuliakan. Ada harga yang kita harus bayar. Dan saya berkata, Tuhan, dagingku tidak akan sanggup bayar ini. Hanya semua karena anugerah-Mu. Amin, saudara. Jadi kalau Anda sedang berduka cita, sedang diremukkan, itu susah, saudara. Nekan sekali. Yang sedang menanti kita, kalau engkau sedia, bayar harganya. Apa Pak yang Dia minta? Yang paling engkau cintai, yang paling engkau pertahankan, yang paling engkau berkata orang lain jangan sentuh yang satu ini. Itu yang biasanya Dia minta dalam hidup kita. Ada banyak orang berkata, Tuhan memang tidak minta banyak, tapi Dia minta semua, saudara. Dia nggak minta banyak, Dia hanya minta semua. Semua Dia minta. Berani? Harga yang harus dibayar itu. Seringkali begitu. Wah, masa begitu, Tuhan kan penuh kasih. Nah itu Gibeon, udah lagu keluar toh, berargumentasi terus. Tuhan kan penuh kasih, masa aku diminta begini. Tuhan kan maha adil. Lah ya makanya Gibeon tanpa roh, bantahan orangnya, saudara, ngerti? Masa gini, itu kan dulu Abraham, masa sekarang Yesus kan mati buat kita semua. Kita kan sudah tinggal leha-leha, santai, nggak ada apa-apa lagi kan, sudah lunas, sudah selesai, sudah itu kerjaan kita nikmati, itu kan Yesus kerjakan gini ya. Gibeonnya keluar, ngerti ya? Belajar firman, roh, dan bayar harganya. Kalau tidak, 5 tahun lagi tidak ada perubahan apapun dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau dipakai Tuhan, izinkan sampai retak di dalam pun Dia hancurkan lagi dan Dia pulihkan lagi. Semua kerikil dibuang dalam hidup kita dan Tuhan akan dipermuliakan. Amin, saudara. Doa, saudara, doa. Datang Roh Kudus, ku doa, Roh yang manis dan lembut, datang dengan kuasa-Mu.
Rema FM berkat bagi bangsa-bangsa. Berkat bagi bangsa-bangsa. Rema FM berkat bagi bangsa-bangsa. Rema FM berkat tumrap bangsa-bangsa. Rema FM blessing for all nations. Rema FM berkat bagi bangsa-bangsa. Rema FM berkat bagi bangsa-bangsa. Rema FM. Stan kenging mlebet dateng swarga duantan diningali sapa rantang nesta nyuwun suci Rima ngarsane yang sukma Gustimu ki kersa dosa kula nyuwun suci Gusti nyuwun suci sirna iba bekca kula rae Gusti kang ngicaken sakataning dosa nyuwun Gusti
Lebih baik berlindung kepada Tuhan daripada kepada raja yang paling perkasa sekalipun.
tentrem. Dalam padang pikiran tadi terang. Derek Gusti urip adem. Sopo wonge sing ngandelok percaya. Derek Gusti ati tentrem. Dalam padang pikiran tadi terang. Yesus kulon derek datang Tuhan selaminya derek manggul salib Tuhan saja kulon ing donya kulon Tuhan nyatakan tahan susah sampun ngantos kemuritan sampun jua ing mangan nadyan kula sinengitan dening tiyang ning donya nadyan dinilar ing mitra Gusti nilar kula Tuhan ingkang nganti kula derek lan ningal lamun Tuhan kang ngasihi kula ngitung susah. Kasusahan lan sangsara nyaketaken bring Tuhan sarta ngakak manah kula angpados kaswargan kula nanang apa-apa angger suge suwarga ngangkano
Kok tidak berangkat kerja toh Pak? Badan pegelimu semua Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri. Tenang Pak, Ibu sudah beli minyak mor. Loh, minyak itu kan untuk masak toh Bu? Ini minyak mor Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit. Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegalinu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Dapatkan minyak mor di Radio Rema dengan harga Rp200.000. Pemesanan hubungi telepon 024 3511 746, SMS atau WA 081 2289 8855. Melayani pengiriman dalam dan luar kota. Bu, akhir-akhir ini badan Bapak kok kurang sehat ya? Badan cepat lelah, bangun tidur, badan terasa pegel semua.